Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Maghfirah, NIM T2018-1262. Saya dari kelas A6. Program studi saya Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, atau lebih disebut dengan RPP, Kurikulum 2013. Langsung saja, di sini satuan pendidikan yang saya pilih, yaitu SMA Negeri Arjasa. Mata pelajarannya sendiri, pastinya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas atau semester yang saya pilih yaitu kelas 12 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktunya sendiri 3 kali 3 jam pelajaran. Tahun ajarannya tahun 2020 sampai 2021. Langsung saja ke materi berikutnya yaitu tentang poin A. Kompetensi inti. Bagaimana sih cara kita dapat tahu kompetensi inti ini? Nah, langsung saja. Di sini sudah ada keterangannya juga. Kita dapat mengetahui kompetensi inti tersebut dari file Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman file dari Permendikbud tersebut. Nah, jadi seperti ini filenya kawan-kawan. Di sini kita akan fokus kepada kelas 12. Jadi, kompetensi inti atau KI yang akan kita gunakan pastinya KI kelas 12. Kompetensi inti yang pertama atau KI yang pertama yaitu tentang sikap spiritual. Di sini nomor 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, KI yang kedua, sikap sosial. KI yang ketiga, membahas tentang pengetahuan. Dan KI yang terakhir atau keempat, membahas tentang keterampilan. Teman-teman bisa melihat di sini. Selanjutnya kita akan kembali ke materi yang awal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini KI yang pertama itu menghayati, KI yang kedua menunjukkan perilaku jujur dan lain sebagainya. KI yang ketiga juga sama, jadi kita bisa mengcopy paste dari Permendikbud nomor 37 ini ke file atau ke tugas yang akan kita buat seperti kompetensi inti tersebut. Nah, di sini kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengisi kompetensi inti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada poin yang B. Nah, ini poin yang B. Poin yang B di sini membahas tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mengisi kompetensi dasar itu. Nah, di sini kita bisa tahu kompetensi dasar itu dengan melihat file dari silabus. Filenya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, karena di sini materi pokok kita tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, jadi otomatis KD yang kita gunakan yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di sini KD tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia ada 4, yaitu 1.9, 2.9, 3.9, dan 4.9. Saya akan membacakan salah satunya, yaitu KD 1.9 tentang meyakini bahwa dakwah dengan cara damai Islam diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi, kita tinggal menyalin KD tersebut ke dalam file yang akan kita buat atau untuk mengisi KD tersebut. Jadi sama seperti yang kompetensi inti teman-teman.
Nah, bedanya di sini saat kita ingin mengisi indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah pecahan dari KD tersebut. Teman-teman bisa menggandakan atau memecah KD tersebut dengan sesuai keinginan teman-teman. Kalau di sini, saya hanya memecahnya menjadi 2. Di sini, bagaimana caranya kita mengetahui atau mengisi indikator pencapaian kompetensi tersebut? Kita melihat kata kerja dari kompetensi dasar. Contohnya seperti KD yang 1.9. Di sini, meyakini. Kata kerjanya awal-awal adalah meyakini. Di sini meyakini bahwa dakwah dengan cara damai Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia. Kita harus melihat di KKO meyakini. Di sini sebelum kita lihat di kata kerja operasional, saya akan memberitahu sedikit kepada teman-teman. Kalau KD 1.9 dan 2.9 ini di dalam KKO atau kata kerja operasional itu termasuk dalam ranah afektif. Sedangkan 3.9 ini termasuk ke dalam ranah kognitif atau pengetahuan. Sedangkan KD 4.9 ini masuk ke dalam ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, jadi kita ambil contoh salah satu di sini ya teman-teman. Contohnya kita ambil 1.9. Meyakini. Apa sih itu meyakini? Atau juga bisa kita ambil sinonim dari meyakini, seperti menyetujui. Kita lihat di KKO kata kerja atau kata kerja operasional, meyakini itu apa aja sih kata-kata yang ada di sana, kata-kata yang ingin kita pecah. Coba kita lihat KKO dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita ke ranah afektif. Karena 1.9 itu 1.9, 2.9 itu termasuk ke dalam ranah afektif. Nih, di sini ada menyatakan. Jadi kita tinggal melihat apa saja yang termasuk ke dalam KKO yang 1.9 tersebut. Kita ambil contoh lagi satu yang menganalisis. Menganalisis ini termasuk ke dalam ranah kognitif. Di sini kita lihat KKO yang ranah kognitif. Nah, ini dia ranah kognitif. Kita cari yang menganalisis. Nah, di sini ada menganalisis teman-teman. Di sini menganalisis itu bisa kita jadikan menguraikan, menelaah, atau mendeteksi sesuai dengan materi atau KD yang akan teman-teman pilih. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya, di sini kita sudah membahas tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu poin C. Di sini, poin C yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Di sini, saya menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Apa sih teknik jigsaw itu? Teknik jigsaw ini merupakan teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa atau bukan gurunya, tapi siswanya sendiri yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melakukan pembelajaran. Dan teknik jigsaw ini lebih menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam membentuk kelompok kecil. Maksudnya seperti ini. Guru
membuat kelompok kecil dan menyuruh siswa-siswanya untuk membahas tentang materi yang akan diberikan oleh sang guru. Seperti contohnya ada di dalam satu kelas itu ada beberapa anak dan dibuat beberapa kelompok kecil. Bisa satu kelompok terdiri dari 3 orang, 2 orang, dan seterusnya. Di sini, di pertemuan pertama, yaitu 3.9.1, guru akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Maaf, bukan guru, tetapi siswa. Siswa akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Dan di dalam kelompok itu, mereka akan mendiskusikan bagaimana sih sejarah Islam di Indonesia itu, apa aja sih sejarah Islam di Indonesia itu, kapan sih masuknya Islam ke Indonesia. Nah, seperti itu tuh kawan-kawan. Sama seperti pertemuan kedua, pertemuan ketiga juga. Teman-teman di sini bisa melihat dan membacanya ya. Jadi intinya di sini guru menggunakan teknik jigsaw untuk siswanya. Teknik jigsaw di sini kan sudah saya jelaskan tadi bahwa teknik jigsaw itu guru menyuruh siswa-siswanya untuk membuat kelompok kecil. Di sini saya akan membacakan sedikit pertemuan yang kedua dengan pertemuan yang ketiga. Pertemuan kedua juga melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw juga. Di sini, di pertemuan kedua di 3.9.2, siswa diminta untuk menganalisis tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat. Dan pertemuan ketiga sama juga menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw yang sama. Di sini di 4.9.1, siswa diminta untuk menyampaikan tentang nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Nah, di sini kita sudah membahas tentang poin C, tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang poin D, materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini, saya membagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama, poin A, yaitu membahas pengertian strategi dakwah Islam di Nusantara. Poin B, pengertian tentang perdagangan. Apa sih itu perdagangan? Kapan sih perdagangan itu masuk ke Indonesia? Terus selanjutnya, pengertian tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Bagaimana itu pendidikan? Guru di sana akan menjelaskan tentang materi-materi tersebut. Dan yang poin D itu pengertian tentang kesenian. Kesenian itu seperti apa sih? Kesenian itu apa sih? Kapan sih kesenian itu masuk ke dalam Indonesia? Nah, seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pertemuan kedua di sini, guru akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan sosial. Dan yang kedua, tentang pengertian sekolah tawalib. Apa sih pengertian sekolah tawalib ini? Yang ketiga atau poin C, pengertian tentang NU atau organisasi Nahdlatul Ulama. Siapa sih yang mendirikan Nahdlatul Ulama? Apa sih organisasi Nahdlatul Ulama ini? Sama, poin D juga seperti itu. Apa sih pengertian Muhammadiyah ini? Siapa sih yang mendirikan Muhammadiyah ini? Kapan sih Muhammadiyah ini lahir? Dengan NU juga kapan? Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini, guru akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam menyampaikan dakwah Islam. Bagaimana Wali Songo itu menyebarkan Islam di Indonesia, dengan cara apa Wali Songo itu membuat warga Indonesia agar memeluk agama Islam. Dan yang poin B dalam pertemuan ketiga ini, guru akan melakukan contoh sikap dan perilaku yang harus dikembangkan sebagai implementasi dari pelajaran sejarah ini. Nah, jadi di dalam materi-materi ini, guru akan menjelaskan kepada siswa seperti apa sih materi-materi ini sebenarnya. Nah, di sini kita sudah membahas tentang
poin D, yaitu materi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Di sini, metode pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan. Di sini, saya menggunakan pendekatan saintifik. Apa sih pendekatan saintifik itu? Di sini, saya menggunakan pendekatan saintifik karena dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kita menggunakan tahapan-tahapan saintifik dan ada di bagian kegiatan inti, seperti mengamati, menanyakan. Nah, kegiatan inti ini akan kita bahas selanjutnya, sebentar lagi ya. Kedua, saya di sini menggunakan metode kooperatif. Yang di awal sudah kita bahas metode kooperatif. Dan yang ketiga, metode maksud saya teknik jigsaw. Di sini kita juga sudah tahu kan teknik jigsaw itu seperti apa, kawan-kawan? Nah, jadi langsung saja kita bahas materi selanjutnya, yaitu poin F. Di sini, poin F ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Media apa sih yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini? Nah, di sini saya menggunakan 3 media. Yang pertama, tayangan slide tentang perdagangan, pendidikan, dan juga kesenian, juga dakwah Islam Nusantara. Nah, yang pertama ini saya akan menayangkan slide. Saya akan membuat slide tentang apa sih perdagangan itu, pengertian perdagangan itu apa sih, pendidikan. Pendidikan itu apa sih pengertiannya, kapan sih pendidikan itu dibuat, siapa sih yang pelopor pertama pendidikan. Nah, sama kawan-kawan, kesenian juga seperti itu. Apa sih pengertian kesenian? Dan selanjutnya juga dakwah Islam Nusantara. Yang kedua, media yang saya gunakan yaitu buku tentang Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. Maksudnya di sini seperti buku pegangan atau buku panduan yang biasanya digunakan oleh guru-guru seperti buku pembelajaran, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Di sana pastinya kan ada yang menjelaskan tentang organisasi NU itu seperti ini, organisasi Muhammadiyah itu seperti ini. Oh, jadi murid-murid itu tahu NU ini seperti ini, Muhammadiyah ini seperti ini. Nah, dan media pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga, di sini saya menggunakan media dengan memutarkan film pendek tentang Wali Songo. Di sini saya akan memutarkan sedikit video pendek tentang Wali Songo agar siswa-siswa atau murid-murid saya dapat mengenal sedikit banyaknya siapa sih Wali Songo ini, ada berapa orang sih Wali Songo ini. Pastinya dari dari namanya sudah Wali Songo, pastinya ada 9 orang. Nah, siapa saja sih Wali Songo ini? Nah, sedikit banyaknya mereka itu tahu siapa sih Wali Songo ini. Nah, kita sudah membahas yang poin F, media pembelajaran. Kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu tentang sumber belajar poin G. Di sini, sumber belajar atau rujukan belajar yang saya gunakan yaitu yang pertama, pastinya buku PAI dan budi pekerti kelas 12. Di sini saya memilih yang revisi 2018, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain menggunakan buku PAI, di sini saya juga menggunakan buku modul. Buku modul yang pastinya buku modul tentang PAI dan budi pekerti. Selanjutnya, saya bukan menggunakan sih, lebih tepatnya mencari referensi dari lingkungan sekitar. Maksudnya lingkungan sekitar yang ada di dekat saya atau yang ada di murid-murid saya tuh seperti apa sih lingkungan sekitarnya? Apakah di tempat saya ini banyak orang yang mengutamakan, maksudnya masih banyak yang mengutamakan sholat kah? Atau apa yang lebih mendekatkan diri dengan Islam? Dan juga sama seperti dengan kepada murid-murid saya, intinya lebih
lebih belajar dari lingkungan sekitar. Dan yang keempat atau terakhir, dalam Al-Quran pastinya, di dalam Al-Quran itu sudah lengkap tercantum apa saja yang terjadi di dalam dunia ini. Dan pastinya saya mengambil sumber belajar dari Al-Quran juga. Di sini kita juga sudah belajar tentang sumber belajar yang saya pakai di sini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu. Di sini saya akan membuat satu pertemuan saja ya teman-teman. Di sini pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau daring itu sama. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Nah, di sini kita bahas yang teknik, yang pendekatan saintifik tadi itu, yang tentang pendekatan saintifik itu kegiatan inti. Nah, kita akan bahas di sini ya kawan-kawan. Yang pertama, pertemuan pertama, kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di sini pendahuluan. Di dalam pendahuluan pastinya guru sebelum memulai pembelajaran akan memberikan salam dan menyapa para siswanya. Guru mengajak murid untuk berdoa sebelum belajar pastinya agar nantinya ilmu yang didapatkan oleh murid itu bisa bermanfaat. Dan pastinya sebelum kita melakukan sesuatu kita harus berdoa. Selanjutnya, guru mengabsen para siswa. Siapa aja sih yang masuk dalam kelas ini? Siapa aja sih yang gak masuk dalam kelas ini? Nah, selanjutnya yaitu guru memberikan persepsi kepada siswa sebelum belajar. Yang kelima, guru memberikan motivasi pada siswa. Sebelum memulai pelajaran, guru memberikan motivasi seperti motivasi agar si anak itu mau belajar dengan giat. Maksudnya di awal-awal agar anak-anak itu tidak merasa, wah pelajaran ini bosen ya, wah kayak gini nih kok dari tadi ini aja. Nah gitu, jadi guru itu memberikan sedikit motivasi kepada siswanya. Dan selanjutnya guru memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari. Guru memberikan kisi-kisi. Sekarang kita akan belajar apa nih? Kita mau belajar apa nih? Itu guru akan memberikan sedikit kisi-kisinya. Selanjutnya yaitu guru memberikan atau menyetel video berdurasi pendek tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, guru menyetelkan siswa atau memutarkan video tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, guru juga menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran ini dan alokasi waktunya yang dibutuhkan yaitu 25 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman. Yang tadi sudah kita singgung di awal duluan. Di sini kegiatan inti mencakup beberapa poin, yang pertama mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Di sini peserta didik dapat mengamati video tentang sejarah perkembangan Islam yang telah diputar oleh guru. Nah, si murid atau banyaknya siswa nih oleh guru diminta untuk mengamati apa sih isi video tersebut, apa sih pesan yang ada dalam video sejarah perkembangan Islam tersebut. Nah, selanjutnya peserta didik dapat mengamati buku panduan pembelajaran. Nah, di sini siswa juga dapat mengamati buku panduan yang sudah diberikan pastinya oleh guru. Waktu yang dibutuhkan atau alokasi waktunya di sini 15 menit. Poin yang kedua yaitu menanyakan. Di sini guru menanyakan apakah alur cerita dari video yang telah diperlihatkan tersebut. Nah, di sini guru pastinya menanyakan
Apa sih alur cerita yang sudah kalian lihat untuk mengetahui siswanya itu menyimak atau tidak video yang telah diputarkan oleh sang guru? Yang kedua, murid juga dapat memberikan pertanyaan seputar materi yang diajarkan atau tentang video pembelajaran tersebut. Nah, di sini setelah murid-murid melihat video yang telah diputarkan oleh guru, murid dapat menanyakan satu atau dua pertanyaan kepada sang guru terkait dengan video yang telah disetelkan atau diputarkan tersebut. Waktu yang atau alokasi waktu yang dibutuhkan di sini ada 15 menit. Poin selanjutnya yaitu tentang mengeksplorasi. Di sini, guru menyuruh para siswa untuk membaca modul dan buku pembelajaran. Yang kedua, guru menyuruh siswa untuk merangkum materi atau pembelajaran yang telah diajarkan. Waktu atau alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 15 menit. Poin yang selanjutnya, mengasosiasi. Guru di sini menyuruh atau meminta murid untuk merangkum materi dari buku panduan pembelajaran. Waktu yang dibutuhkan juga 15 menit ya kawan-kawan. Dan poin yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Guru meminta salah satu siswa untuk menjelaskan materi apa yang telah dia pahami dari pembelajaran ini. Nah, di sini guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan atau menjabarkan materi yang telah dia dapatkan dari pembelajaran yang telah diberikan oleh sang guru. Waktu yang dibutuhkan di sini yaitu 10 menit saja kawan-kawan. Nah, kegiatan selanjutnya adalah penutup, di mana di saat kita membuka pelajaran pastinya kita harus menutup pembelajaran tersebut. Nah, di sini pada kegiatan penutup ini, poin yang pertama, guru memberikan apresiasi tentang kegiatan pembelajaran. Nah, guru tuh mengapresiasikan pembelajaran yang sudah dia berikan kepada siswa-siswanya. Dan yang kedua, guru memberikan kesimpulan. Nah, guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dia ajarkan kepada siswanya. Maksudnya, dari sekian banyak yang telah guru itu terangkan, guru itu akan merangkum atau menyimpulkan inti dari pelajaran yang telah dia ajarkan. Selanjutnya, guru memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada siswa. Nah, setelah guru memberikan penjelasan, guru akan memberikan tugas rumah kepada siswanya. Dan yang terakhir, guru menyuruh siswa untuk berdoa sebelum pelajaran berakhir, agar ilmu yang didapat nantinya akan bermanfaat. Nah, saat kita membuka pelajaran dengan berdoa, pastinya kita akan menutup pembelajaran tersebut juga dengan doa. Dan waktu atau alokasi waktu yang dibutuhkan di sini adalah 10 menit. Nah, di sini kita udah membahas tentang poin yang hai ya teman-teman, yaitu tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas poin selanjutnya yaitu tentang penilaian. Nah, di sini penilaian dibagi menjadi dua, yaitu penilaian sikap di sini penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau tes tulis. Dan yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang penilaian sikap. Di sini teman-teman sekalian, teman-teman semuanya sudah melihat tabel tentang penilaian diri. Tabel penilaian diri ini yang mengisinya yaitu siswa. Siswa akan mengisi tabel ini dengan indikator sikap yang sudah disediakan oleh sang guru. Contohnya seperti yang pertama ini. Soal yang pertama yaitu menyetujui bahwa dakwah dengan cara yang damai, maka Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Apakah murid itu sudah menyetujui bahwa dakwah dengan cara yang damai, maka Islam dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia? Kalau tidak pernah, ya dicawang yang tidak pernah. Kalau kadang-kadang, yang kadang-kadang. Kalau sering, ya
Yang sering, kalau yang selalu ya yang selalu. Di sini sudah ada beberapa keterangan. Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, dan skor nomor 4 itu apa. Selanjutnya, setelah penilaian diri yaitu observasi. Nah, di sini, di observasi ini, guru akan menilai siswa itu seperti apa di dalam kelas selama ini, seperti keterangannya di bawah ini, yaitu contohnya nomor 1, menyetujui bahwa dakwah dengan cara yang damai, maka Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, menyatakan bahwa dakwah dengan cara damai, maka Islam dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Dan seterusnya. Kita beralih ke yang nomor 2, penilaian yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan atau tes tulis. Nah, di sini guru memberikan soal kepada siswanya dan masing-masing soal itu berbobot atau memiliki poin 20. Dari 5 soal yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya. Pastinya guru setelah memberikan pembelajaran tidak lama kemudian atau 1 hari kemudian akan memberikan soal kepada siswanya. Selanjutnya yaitu penilaian yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan atau unjuk kerja, yang pastinya penilaian unjuk kerja ini juga akan diisi oleh sang guru. Dan seperti keterangan yang sudah teman-teman lihat, di sini bisa teman-teman baca ya. Keterangannya ya, apa saja sih aspek yang harus dinilai dari anak tersebut. Contohnya seperti si anak itu menjelaskan tentang nilai-nilai yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Seandainya saat si anak itu menjelaskan terbata-bata, ya guru memberikan nilai yang sesuai dengan si anak itu bisa. Kalau seandainya si anak itu lancar, ya guru memberikan nilai sesuai dengan tupoksi atau yang anak itu bisa. Nah, ini adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Bukan pembelajaran sih, semoga bisa bermanfaat presentasi atau penjelasan yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih ya sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.